Bab 708. Tubuh asli, Tasen, Zouru. Jumlah batu giok surgawi di tas Thunder Daois membuat Wang Lin terkesiap. Jumlah batu giok langit terlalu mengejutkan, bahkan keluarga kultivasi pun tidak bisa membandingkannya. Hanya seorang utusan dari kuil surgawi Guntur yang memiliki batu giok surgawi sebanyak ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya kuil surgawi Guntur. Kegembiraan tidak muncul di kepala Wang Lin ketika dia melihat semua batu giok surgawi ini, hanya keterkejutan. Dia merenung dalam waktu lama dan matanya bersinar terang. Kuil surgawi Guntur. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu tubuhnya berkedip dan dia menghilang ke dalam gua. Penjaga surgawi mengikutinya dari dekat. Tubuh Wang Lin melayang di udara di atas langit di bagian timur planet ini. Dia melambaikan tangannya ke bawah, dan setelah suara gemuruh yang keras, segala sesuatu yang berjarak 5.000 km menjadi rata. Area sekitar 5.000 km di sekitarnya datar seperti cermin. Semua bebatuan yang menonjol menjadi debu yang tertiup angin. Begitu banyak debu yang berterbangan hingga tampak seperti kabut putih. Wang Lin melayang dan duduk di tengah. Dia menamparkan tasnya dan semua batu giok yang dia dapatkan dari 3 keluarga terbang keluar. Batu giok langit mendarat di sekelilingnya dalam kelompok padat. Wang Lin menamparkan tasnya dan bendera 1 miliar jiwa berkibar. Semua fragmen jiwa menyatu untuk membuat 3 jiwa utama dan mereka mulai berpatroli di area tersebut. Penjaga langit juga terbang ke udara dan mengamati area tersebut dengan cermat. Apapun yang berusaha mendekat akan segera dibunuh. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, tangannya membentuk segel, dan dia menutup matanya. Energi spiritual surgawi dalam jumlah besar tiba-tiba memenuhi udara dan membentuk badai raksasa yang terus-menerus diserap oleh Wang Lin. Setelah beberapa saat, semua batu giok langit di tanah semuanya hancur. Kemudian sejumlah besar batu giok langit segera terbang keluar dari tas Wang Lin dan siklus ini berlanjut. Semakin banyak energi spiritual surgawi memenuhi tubuh Wang Lin, dan tingkat kultivasinya terus meningkat. Pada saat ini di Alliance Star System yang jauh, ada sebuah planet yang ditinggalkan. Planet ini tidak besar, bahkan lebih kecil dari planet Suzaku, dan tidak ada kehidupan di sini. Pada hari ini, 3 sinar energi pedang dengan cepat melintasi bintang-bintang. Yang di depan adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun katun berwarna ungu muda. Sederhana, tapi bukannya tanpa rasa, memberikan kesan anggun. Ada lipstik samar berwarna plum yang diaplikasikan pada bibirnya yang anggun. Wajahnya yang unik dan anggun memancarkan kesan menawan yang mampu memikat siapapun. Hal yang paling menarik perhatian adalah matanya yang bersinar seperti bintang. Tubuhnya mengeluarkan aroma samar yang menyebar kemanapun dia pergi. Ada beberapa cakram kupu-kupu yang bersinar di sisi kanan keningnya. Pantulan warna-warni membuatnya semakin cantik. Jika Wang Lin ada di sini dan melihat wanita ini, dia akan merasa wanita itu tampak familiar. Dialah yang meninggalkan Suzaku setelah melahap Qian Feng dan kemudian diusir dari planet 5 elemen, Zixin. Ketika dia diburu oleh Istana Air Surgawi, dia diselamatkan oleh ayah Yao Qikue, leluhur darah, dan menjadi selirnya. 2 lelaki tua yang memancarkan cahaya berdarah mengikuti di belakangnya. Mata mereka redup dan pikiran mereka jelas terkendali. Kedua orang ini adalah budak darah yang dimurnikan oleh leluhur darah. Setiap budak darah memiliki budidaya ascendan.
Zixin sangat cepat dan segera membawa kedua budak darah itu ke planet kecil yang jauh ini. Suara Zixin sangat menarik saat dia perlahan bertanya, "Ini adalah planet yang kamu bicarakan?" Salah satu budak darah di belakangnya perlahan berkata, "Nyonya, ini adalah planetnya." Mata Zixin menyipit dan mendarat di planet ini. 3B. Ulan lalu, salah satu budak darah melaporkan bahwa ada beberapa perubahan yang terjadi di planet ini, seolah-olah sedang sekarat secara perlahan. Planet ini berada dalam lingkup pengaruh leluhur darah. Setelah perjalanan ke negeri roh iblis, leluhur darah selalu menunjukkan ekspresi muram. Tidak lama kemudian, dia pergi tanpa ada yang mengetahui kemana dia pergi. Zixin merenung sejenak sebelum menuju ke planet kecil bersama dua budak darah. Tidak ada satupun makhluk hidup di planet ini, itu benar-benar ditinggalkan. Bumi benar-benar kering. Ketika Zixin dan para budak darah tiba di planet ini, mereka mendengar suara gemuruh yang terus bergema. Kemudian dia melihat semakin banyak retakan muncul di bumi, dan sebuah gunung di kejauhan tiba-tiba runtuh, menyebabkan debu memenuhi udara. Lebih jauh lagi, ada sungai selebar 100 kaki yang sudah mengering. Salah satu budak darah berkata, "Meskipun planet ini ditinggalkan 400 tahun yang lalu, saat itu tidak seaneh ini." Seolah-olah planet ini telah menyelesaikan seluruh siklus kehidupan dalam 400 tahun terakhir. Hal ini terutama terlihat jelas dalam beberapa dekade terakhir. Mata Zixin berbinar dan kesadaran ilahinya menyebar. Dia ingin memeriksa kedalaman planet ini. Namun, saat kesadaran ilahinya memasuki tanah, rasa dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh tiba-tiba bergema. "Enyahlah." Suara ini beberapa kali lebih keras dari guntur, dan rasa keagungan yang kuat tiba-tiba muncul. Semakin banyak retakan muncul di tanah. Saat ini, langit menjadi gelap seolah tidak berani menahan suara ini. Suara ini membawa gelombang suara tak berujung yang saling bertumpukan, membuatnya terdengar seperti suara yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum pada saat bersamaan. "Enyahlah." Saat ini, seluruh planet sepertinya runtuh. Gunung-gunung runtuh dan bumi tenggelam. Retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit saat angin dingin menderu. Rasanya seperti neraka di bumi. Pada saat yang sama, suara ini mendarat di telinga Zixin, menyebabkan wajahnya menjadi pucat. Kedua budak darah itu gemetar dan batuk seteguk darah. Mata Zixin dipenuhi dengan ketakutan. Dia tidak punya cukup waktu untuk memikirkan mengapa suara ini terdengar familiar. Dia segera membungkuk hormat dan berkata, "Junior tidak tahu bahwa tempat ini adalah tempat budidaya pintu tertutup senior. Maaf mengganggu senior. Aku akan segera pergi." Kulit kepalanya terasa mati rasa saat dia dengan cepat mundur tanpa ragu-ragu diikuti oleh dua budak darah. Mereka bertiga dengan cepat meninggalkan planet ini. Begitu mereka berada di luar angkasa, ketakutan di mata Zixin menghilang. Setelah melihat planet ini dengan penuh arti, dia segera pergi bersama dua budak darah itu. Tak lama setelah mereka pergi, suara gemuruh dari planet menjadi semakin keras. Segera, seluruh planet mulai runtuh. Itu tampak seperti bola besar dengan banyak retakan, tetapi kemudian lebih banyak retakan muncul dan seluruh planet runtuh dalam sekejap. Pada saat ia runtuh, suara keras bergema di seluruh bintang. Kekuatan tak terlihat juga menyebar, dan jauh dari sana, ekspresi Zixin dan kedua budak darah itu berubah sekali lagi. Kekuatannya sangat cepat sehingga mampu mengejar mereka.
Ekspresi Zixin menjadi pucat dan dia berteriak, "Budak darah, meledaklah untuk menghentikannya." Dua budak darah di belakangnya tidak ragu-ragu untuk menyerang sumber kekuatan dan meledakkan jiwa asal mereka. Meminjam momen ini, Zixin mengeluarkan batu giok berwarna merah darah dari tasnya. Ini adalah sesuatu yang diberikan oleh leluhur darah padanya. Saya bisa digunakan sekali untuk diteleportasi kembali ke planet darah dari mana saja. Namun, diperlukan waktu tertentu untuk mengaktifkannya. Planet ini runtuh dan berubah menjadi partikel debu yang tak terhitung jumlahnya yang menyebar ke seluruh bintang. Setelah planet ini runtuh, ada seorang pria yang berdiri di tengahnya. Dia memiliki rambut merah yang tergerai tanpa angin dan matanya sedingin. Kulitnya sangat kasar dengan urat-urat yang terlihat seperti rune. Ada 4 bintang yang berputar perlahan di dahinya. Namun, salah satu bintang itu berkedip-kedip. Dia adalah tubuh asli Wang Lin. Ekspresi tubuh aslinya dingin seperti es yang belum mencair selama bertahun-tahun. Tubuhnya mengeluarkan aura yang sangat dingin. Kekuatan yang disebabkan oleh keruntuhan planet tampaknya tidak berpengaruh sama sekali, bahkan sepertinya tidak mampu menembus kulitnya. Mata Wang Lin menatap ke kehampaan yang jauh. Planet ini tidak lagi memiliki energi spiritual untuk saya serap. Wang Lin merenung sedikit sambil perlahan melihat ke planet yang runtuh di sekitarnya. Kemudian tangan kanannya terulur dan dia meraih. Debu di sekelilingnya tiba-tiba berhenti dan aura kuno perlahan mengembun. Namun tak lama kemudian, hal itu hilang. Mantra ekstraksi jiwa ini membutuhkan budidaya. Tubuh asal Wang Lin melangkah maju. Dengan kuatnya tubuhnya, dia tidak memerlukan kompas bintang untuk melakukan perjalanan di antara bintang-bintang. Sayangnya, saya masih belum menemukan aura dewa kuno dewasa. Kalau tidak, aku akan benar-benar mencapai 4 bintang. Mungkinkah aku perlu melakukan perjalanan kembali ke planet Suzaku? Aku tidak tahu kapan Tasen akan membebaskan diri. Tubuh asli Wang Lin perlahan menghilang di antara bintang-bintang. Beberapa bulan kemudian, tubuh Wang Lin memilih planet baru yang ditinggalkan. Dia perlahan memasuki inti planet dan menutup matanya untuk berkultivasi. Dia memilih planet ini karena memiliki lapisan guntur alami. Planet Suzaku, Lautan Setan. Kabut di Lautan Setan telah menghilang sejak lama, sehingga seluruh Lautan Setan sekarang menjadi sebuah cekungan besar. Di kedalaman Lautan Setan ada sebuah tempat yang disebut Bintang Kekacauan Rusak. Ini adalah area terlarang di Lautan Setan. Siapapun yang mendekati tempatnya akan menghilang secara misterius. Setelah beberapa lama, tidak ada yang berani datang ke sini. Di dalam tanah dewa kuno di dalam Chaotic Broken Stars, pembudidaya yang tak terhitung jumlahnya sedang duduk di lautan darah. Tingkat budidaya para kultivator ini perlahan meningkat seiring lautan darah menyerbu mereka. Para penggarap kuno itu menjadi lebih kuat. Di pilar terbesar di lautan darah duduk seorang pria berambut merah. Tubuhnya mengeluarkan aura yang begitu kuat hingga bisa menyebabkan semua makhluk gemetar. Pedang yang tertutup karat ditusukkan ke tanah di sebelah pria itu. Pedang yang tertutup karat ini juga memiliki sedikit darah kering. Pada saat ini, suara sesuatu yang bergesekan dengan tanah bisa terdengar. Dia menundukkan kepalanya dan rambut merahnya menutupi seluruh tubuhnya. Melalui celah di rambutnya, terlihat dia sedang mengukir 2 kata, Wang Lin, dengan kukunya yang tajam. Jika dilihat lebih dekat, seseorang dapat melihat dengan jelas bahwa seluruh pilar ini ditutupi dengan 2 kata ini. Wang Lin,
Suara serak datang dari pria berambut merah dan bergema di seluruh lautan darah. Tubuh setiap kultivator bergetar. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, mereka telah mendengar nama Wang Lin begitu sering hingga terukir di tulang mereka. Wang Lin, aku akan segera bebas. 3 bulan kemudian, seseorang keluar dari Chaotic Broken Stars. Orang ini memiliki seekor monyet dengan mata merah di bahunya, dan dia perlahan berjalan keluar dari lautan setan. Dia bukan Tasen tapi utusan yang dikirim oleh Tasen. Ada kebencian yang mendalam di mata orang ini. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenalinya sebagai penyihir setan langit yang sudah lama mati. Saat itu, jika bukan karena Wang Lin, warisan pengetahuan akan menjadi miliknya. Dia adalah penguasa 6 keinginan Raja Iblis dan telah merencanakannya selama ribuan tahun, namun pada akhirnya, semuanya dihancurkan oleh Wang Lin. Kebenciannya pada Wang Lin tidak lebih lemah dari kebencian Tasen. Alam di bawah alam surgawi guntur, tubuh penyihir iblis langit berkedip-kedip dan meninggalkan planet Su. Zaku, planet Suzaku, puncak gunung Suzaku. Rambut panjang Zouru tertiup angin dan gaunnya berkibar tertiup angin. Dia terlihat jauh lebih dewasa dari sebelumnya. Di belakangnya, putih kecil terbaring di tanah dengan tatapan malas. Zouru sedang memegang tas di tangannya. Tas ini sudah sangat tua dan jelas memiliki sejarah ratusan tahun. Paman, sekarang aku bisa membuka tas yang kamu tinggalkan untukku saat itu. Zouru mengatakan ini dengan lembut sebelum melihat ke tas itu. Perasaan ilahinya memasuki tas dan membukanya. Tidak ada apapun di dalamnya, hanya seberkas cahaya putih yang keluar dan masuk di antara alis Zouru. Tubuhnya gemetar, cengkeramannya pada tas itu mengendur, dan tas itu terlempar jauh. Little White meraung, tiba-tiba berdiri, dan menatap Zouru. Dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Cahaya putih menghilang di antara alis Zouru, dan di otaknya segel dilepaskan, kenangan yang tersegel perlahan muncul di hadapan Zouru. Selama 19 tahun ini, saya merasa anak ini tumbuh seperti anak saya sendiri. Kakak Wang, aku tidak tahan, Wan Er sangat konyol, aku telah mengecewakanmu. Air mata muncul di wajah Zouru, dan setelah sekian lama, dia menundukkan kepalanya, duduk, dan memeluk lututnya. Dia tidak bisa menghentikan air matanya. Putih kecil, ternyata paman tidak pernah ingin aku menemukannya. Wang Lin saat ini sedang menyerap energi spiritual surgawi seperti orang gila. Di sekelilingnya, batu giok langit yang hancur terus menumpuk. Jumlah batu giok surgawi yang diperlukan untuk menembus tahap pertengahan Ascendan sangat menakutkan, jauh lebih banyak daripada tahap awal hingga pertengahan. Namun, Wang Lin memiliki cukup banyak batu giok surgawi. Namun, Wang Lin menemukan bahwa setelah jiwa asalnya melahap naga guntur kuno, itu berbeda dari sebelumnya. Itu seperti jurang maut ketika harus menyerap batu giok langit. Setengah tahun telah berlalu, dan dia telah mengonsumsi batu giok surgawi dalam jumlah yang sangat besar setiap hari. Namun jiwa asalnya masih belum penuh. Waktu perlahan berlalu dan dia mengkonsumsi lebih banyak lagi batu giok surgawi. 6 bulan berlalu, dan pada hari ini, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Petir menyambar matanya dan aura gemetar surga keluar dari tubuhnya. Wang Lin berdiri. Ekspresinya tenang dan dia melangkah menuju langit. Ascendan tahap akhir. Bab 709. Langkah keempat dalam budidaya,
Apakah ada? Sinar guntur terbang menembus bintang-bintang. Di dalam guntur itu ada binatang guntur dengan tanduk perak yang mengandung sedikit emas. Seluruh tubuhnya memancarkan kilatan petir dan tampak sangat megah. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di belakang binatang guntur. Rambutnya bergerak tanpa angin dan matanya bersinar. Meski terlihat biasa saja, ia memancarkan aura yang luar biasa. Jika ada yang melihatnya saat ini, mereka pasti akan mengira dia adalah utusan kuil surgawi guntur. Saat ini dia terlalu mirip dengan Thunder Daoist. Jika seorang utusan dari kuil surgawi guntur bertemu Wang Lin, mereka akan terkejut. Lebih dari 900 tahun budidaya memungkinkan Wang Lin mencapai tahap akhir Ascendan, tingkat budidaya yang sama dengan Zuxi saat itu. Jika Zuxi tidak mati, bagaimana perasaannya jika melihat ini? Kultivator kecil yang dia anggap sebagai pion telah tumbuh setinggi itu. Penggarap Ascendan tahap akhir dianggap sebagai eksistensi tertinggi di beberapa planet budidaya kecil. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka di sana. Setelah menghabiskan setahun terakhir menyerap energi spiritual surgawi, Wang Lin akhirnya mencapai puncak ini. Dia hanya perlu mengambil langkah lain agar budidaya dan domainnya mencapai penyelesaian. Setelah itu, dia akan bisa mengambil langkah menuju langkah kedua. Tidak banyak orang yang dapat mencapai tahap kedua dalam kultivasi, dan sangat sulit sehingga para kultivator pada tahap pertama tidak dapat membayangkannya. Meskipun Wang Lin belum mencapai langkah itu, beberapa kali dia bertarung dengan kultivator ilusori Yin membuatnya menyadari betapa kuatnya kultivator langkah kedua. Langkah pertama budidaya sudah sangat sulit. Mengingat kembali budidaya selama 900 tahun ini, krisis terjadi di mana-mana. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan jiwaku hancur. Jika bukan karena senior Zhou Yi, saya pasti sudah mati karena mencoba masuk ke tahap Ascendan. Kalau langkah awalnya sudah seperti ini, maka langkah kedua harus lebih sulit. Langkah kedua juga harus memiliki ujian hidup dan mati sendiri. Saya ingin tahu apakah saya bisa melewatinya. Namun, orang yang mengikuti kehendak langit sama dengan manusia, dan seseorang yang melawan surga adalah abadi. Selama hati Daoku masih ada, aku bisa menaklukkan semua bahaya. Mata Wang Lin bersinar terang. Ada juga budidaya langkah ketiga. Bahkan orang-orang seperti Olsir belum mencapainya dan sedang berjuang dalam mengejarnya. Berapa level langkah ketiga ini? Bagaimana perbandingannya dengan Dewa Kuno? Mata Wang Lin menunjukkan sedikit antisipasi. Namun, dia tahu bahwa langkah ketiga saat ini masih terlalu jauh, dia bahkan mungkin tidak memahaminya sebelum masa hidupnya berakhir. 3 langkah budidaya itu seperti mendaki gunung, setiap langkah lebih sulit dari sebelumnya. Saya tidak tahu berapa banyak alam di langkah ketiga, saya hanya tidak tahu apakah ada langkah keempat. Tangan kanan Wang Lin dengan lembut mengusap kepala Thunder Beast. Petir bergerak melalui tangannya, tapi itu tidak berpengaruh padanya. Apakah langkah keempat itu ada? Gumam Wang Lin, seolah dia bertanya pada bintang. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Guntur membawa Wang Lin menuju planet 1000 ilusi. Planet Ranyun adalah tempat ingatannya disegel, jadi Wang Lin tidak ingin pergi ke sana lagi. Sudah waktunya untuk menjelajahi ular Moongaser di planet Yunxia. Saya membutuhkan buah Celestial Ascension dalam jumlah besar, jadi keluarga Huan adalah pilihan terbaik. Wang Lin mengendarai Thunder Beast ke depan. Meski lebih lambat dari kompas bintang, ia tetap sangat cepat.
Tubuh asli telah menyerap energi spiritual dari sebuah planet kecil dan kekuatannya berada di 4 bintang. Namun, aura dewa kuno dewasa masih hilang. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukannya di sistem bintang. Seluruh langit, mata Wang Lin berbinar seolah dia mendapat pencerahan. Ular Moongazer adalah parasit yang hidup di dalam tubuh dewa kuno. Aku ingin tahu apakah ada sisa aura dewa kuno di sana. Wang Lin teringat sesuatu dari masa lalu. Saat itu, di planet Tianyun, seorang utusan dari Cultivation Alliance datang dengan membawa Star Sable. Makhluk itu sangat peka terhadap aura dewa kuno. Jika binatang itu ada di sini, itu akan sangat membantu dalam mencari aura dewa kuno. Thunder Beast meraung saat terbang melintasi angkasa. Setengah bulan kemudian, planet 1000 ilusi muncul di mata Wang Lin. Matanya tenang saat binatang guntur terbang menuju planet 1000 ilusi. Saat dia menutup, awan guntur yang tak terhitung jumlahnya muncul dan suara gemuruh guntur bergema di langit. Fenomena ini langsung menarik perhatian para penggarap di planet 1000 ilusi. Thunder Beast mendekat dan langsung menembus atmosfer. Saat ia melayang di udara, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh. Raungan ini melambangkan semua guntur di dunia. Gemuruh itu mempengaruhi semua awan guntur yang diciptakan oleh kedatangan binatang guntur. Kilatan guntur turun dari langit, menciptakan serangkaian ledakan. Sama seperti ketika Thunder Daoist tiba di planet Ranyun, setiap kultivator di planet Tousan Illusion gemetar. Tubuh dan jiwa mereka bergetar karena kekuatan guntur. Setelah melepaskan segel ketiga, kekuatan dan warisan yang diperoleh binatang guntur membuatnya tidak lebih lemah dari seorang kultivator yin ilusi. Wang Lin mengerutkan kening. Dia tidak ingin menarik banyak perhatian. Dia menamparkan kepala binatang guntur itu, menyebabkannya segera berhenti mengaum, dan terbang langsung menuju tanah. Binatang guntur bergegas menuju rumah keluarga Huan menurut ingatan Wang Lin. Sebelum dia mendekat, setiap penggarap keluarga Huan terbang dengan Huan Fengshen memimpin mereka. Mereka melihat guntur yang mendekat dengan ketakutan di mata mereka. Ketika mereka dengan jelas melihat Wang Lin duduk di atas binatang guntur, beberapa orang bahkan berseru dengan suara keras. Orang-orang di keluarga Huan tidak akan pernah bisa melupakan Wang Lin. Duduk di kepala binatang guntur, mata Wang Lin membawa kilatan petir saat dia dengan tenang berkata, "Kepala keluarga Huan, majulah." Huan Fengshen menarik napas dalam-dalam. Dia melangkah maju dan dengan hormat berkata, "Huan Fengshen dari keluarga Huan menyambut utusan kuil surgawi guntur. Saya tidak mengenali Lord Messenger sebelumnya. Saya harap Tuan Messenger tidak keberatan." Wang Lin tentu saja tidak akan menjelaskan dan berkata, "Tidak perlu membicarakan masalah masa lalu. Saya ingin bertanya apakah Anda memiliki cara untuk mendapatkan buah Celestial Ascension dalam jumlah besar. Buah kenaikan surgawi." Huan Fengshen terkejut dan segera berkata dengan getir, "Tuan utusan, ini." Mata Wang Lin menyipit dan menatap Huan Fengshen. Thunder Beast di bawahnya mulai menggeram. Huan Fengshen menghela nafas dan menunjukkan tatapan tegas. Dia mengangguk dan berkata, "Lupakan saja, keluarga Huan akan melepaskan kesempatan untuk memasuki alam surgawi guntur dalam 100 tahun dan memberikan semua buah kenaikan surgawi yang dikumpulkan kepada Tuan utusan." Ekspresi Wang Lin netral, tapi dia mulai berpikir. Kata-kata Huan Fengshen ini mengandung beberapa petunjuk. Mungkinkah buah kenaikan surgawi ada hubungannya dengan alam surgawi guntur?
Alam surgawi Guntur akan terbuka dalam 100 tahun. Wang Lin pernah mendengar ini dari Sun Si sebelumnya. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia mengangguk dalam diam. Keluarga Huan memiliki buah surgawi dalam jumlah besar, tetapi itu masih belum cukup untuk kebutuhan Wang Lin. Sepertinya aku harus meminjam nama kuil surgawi Guntur dan menjelajahi wilayah utara ini untuk mengetahui lebih banyak lagi. Wang Lin mengusap kepala Thunder Beast. Bab 710. Lampiran. 5 planet besar di wilayah utara sistem bintang seluruh langit masing-masing memiliki banyak planet budidaya di bawahnya, dan terdapat banyak keluarga budidaya di planet budidaya ini. Wang Lin duduk di belakang binatang Guntur dan langsung menuju keluarga Qian. Penggarap langkah kedua dari keluarga Qian telah lama melakukan budidaya pintu tertutup, jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan keluarga dikelola oleh Qian Kuisi. Ketika Wang Lin memasuki planet 1000 ilusi, Qian Kuisi langsung menyadarinya. Ketika dia melihat Wang Lin tiba di Thunder Beast, dia yakin bahwa apa yang dikatakan leluhur keluarga Huan adalah bohong. Orang ini tidak diragukan lagi adalah utusan dari kuil surgawi Guntur. Memikirkan tentang harta karun dan mantra kuat yang ditunjukkan orang ini 70 tahun lalu dalam pertempuran melawan leluhur keluarga Huan, hati Qian Kuisi bergetar. Utusan kuil surgawi Guntur yang diandalkan keluarga Qian saya meninggal di alam surgawi Guntur beberapa ribu tahun yang lalu. Di sistem bintang seluruh langit, kecuali jika itu adalah salah satu keluarga kuno, setiap orang harus bergantung pada utusan kuil surgawi Guntur untuk bertahan hidup. Qian Kuisi ragu-ragu. Keputusannya sekarang akan menentukan perkembangan masa depan keluarga Qian. Sayangnya, semua kultivator langkah kedua dalam keluarga semuanya berkultivasi secara tertutup. Saya tidak bisa mengganggu mereka, atau akan ada seseorang yang bisa diajak membicarakan hal ini. Sementara Qian Kuisi ragu-ragu, Wang Lin menuju kota keluarga Qian dengan Thunder Beast. Kota keluarga Qian sangat besar, beberapa kali lebih besar dari kota keluarga Huan. Bagaimanapun, keluarga Qian adalah keluarga nomor 1 di planet 1000 ilusi. Qian Kuisi dan beberapa penggarap keluarga Qian dengan cepat keluar untuk menyambut Wang Lin. Meskipun tingkat kultivasi Qian Kuisi lebih tinggi daripada Wang Lin, status utusan kuil surgawi Guntur setinggi langit, jadi mereka tidak akan berani menyinggung siapapun. Di binatang Guntur, mata Wang Lin tenang saat dia melihat para penggarap keluarga Qian. Akhirnya, pandangannya tertuju pada Qian Kuisi, dan dia berkata, "Senior Qian Kuisi, sudah lama tidak bertemu." Qian Kuisi tertawa dan berkata, "Saya tidak berani dipanggil senior. Status Lord Messenger mulia, dan tingkat kultivasi saya hanya sedikit lebih tinggi. Mari kita bicara sebagai teman." Sementara Qian Kuisi berbicara dengan tenang, hatinya terkejut. Dari apa yang dia lihat, orang ini telah beralih dari tahap awal Ascendan ke tahap akhir Ascendan dalam waktu kurang dari 1 abad. Meski dia masih di langkah pertama, kecepatan ini sangat mengejutkan. Hanya berbagai metode budidaya kuil surgawi Guntur yang dapat melakukan ini. Yang paling mengejutkan Qian Kuisi adalah binatang Guntur di bawah pimpinan Wang Lin. Binatang Guntur ini bahkan lebih ganas, dan ketika pandangannya tertuju pada Qian Kuisi, dia merasa seperti telah bertemu dengan seorang kultivator dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya. Qian Kuisi berpikir, saat itu, saya pikir orang ini memiliki status tinggi di kuil surgawi Guntur. Sepertinya tebakanku 70% kemungkinannya benar.
Wang Lin tersenyum tipis dan berkata, tidak apa-apa juga. Rekan kultivator Qian Kuisi, saya di sini untuk meminta beberapa buah Celestial Ascension. Qian Kuisi diam-diam merenung sedikit. Meskipun buah kenaikan surgawi sangat penting untuk memasuki alam surgawi guntur, mendapatkan dukungan dari utusan kuil surgawi guntur lebih penting. Satu-satunya keraguan yang dia miliki adalah perkembangan masa depan orang ini. Harus dikatakan bahwa dalam sistem bintang seluruh langit, ketika sebuah keluarga didukung oleh seorang pembawa pesan, mereka tidak dapat didukung oleh orang lain sampai pembawa pesan tersebut meninggal. Dengan sumber daya keluarga Qian saya, kami dapat membawa utusan yang telah mencapai langkah kedua. Namun, utusan langkah kedua itu terlalu sombong. Untuk mendapatkan dukungan mereka akan memerlukan terlalu banyak sumber daya. Kultivasi orang ini kurang, namun potensinya di masa depan tidak terbatas. Meskipun ini hanya taruhan, jika saya bertaruh dengan benar di sini, Qian Kuisi mulai ragu. Dalam sistem bintang seluruh langit, jika sebuah keluarga tidak didukung oleh utusan dari kuil surgawi guntur, itu berarti mereka kehilangan perlindungan dari kuil surgawi guntur. Konsekuensi dari hal ini sangatlah serius. Kuil surgawi guntur adalah eksistensi raksasa yang menyelimuti sistem bintang seluruh langit. Metode pengendaliannya terhadap sistem bintang seluruh langit sangat primitif dan sangat berbeda dari cara aliansi budidaya mengendalikan sistem bintang aliansi. Dalam sistem bintang seluruh langit, kuil surgawi guntur memiliki sejumlah utusan yang tidak pernah berubah. Itu selalu memelihara 99 orang. Ada 99 utusan kuil surgawi guntur, dan masing-masing memiliki sejumlah besar keluarga yang bergantung pada mereka, sehingga memungkinkan mereka mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah gaya unik dari sistem bintang seluruh langit. Pasukan Thunder Daoist tidak berada di wilayah utara, dan dia datang ke sini hanya karena dia diperintahkan untuk menyelidikinya. Karena keyakinannya sendiri, dia datang sendiri, dan ini mengakibatkan kejatuhannya. Jika Wang Lin dan Thunder Daoist bertarung dalam lingkup pengaruh Thunder Daoist, Wang Lin pasti akan mati. Qian Kuisi merenung untuk waktu yang lama, tapi Wang Lin tidak mendesak dan diam-diam menunggu. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qian Kuisi. Faktanya, pikiran Qian Kuisi tidak ada hubungannya dengan buah kenaikan surgawi. Tak lama setelah itu, Qian Kuisi menghela nafas. Kata-kata leluhur keluarga Huan masih terngiang-ngiang di telinganya. Dia ragu-ragu sebelum berkata, "Tuan utusan, keluarga Qian saya memiliki banyak buah kenaikan surgawi, dan kami dapat memberi Anda setengahnya sebagai hadiah. Namun, saya memiliki permintaan yang saya harap dapat disetujui oleh Lord Messenger." Mata Wang Lin tenang saat dia perlahan berkata, "Bicaralah." Qian Kuisi memandang Wang Lin dan berkata, "Saya ingin melihat token kuil surgawi guntur milik Tuan utusan." Pandangannya menyempit. Jika orang ini tidak bisa mengambil token, maka dia palsu, tapi jika dia bisa, Qian Kuisi akan membuat keputusan tertentu. Wang Lin dengan dingin menatap Qian Kuisi. Tanpa membuang waktu, dia menamparkan tasnya dan batu giok Daoist guntur terbang keluar. Semburan guntur segera datang dari batu giok dan kekuatan guntur menyebar. Qian Kuisi pernah melihat tanda utusan kuil surgawi guntur sebelumnya. Saat dia melihat tanda itu dan merasakan kekuatan guntur, ekspresinya segera menjadi hormat dan keraguan di hatinya menghilang. "Tuan utusan, keluarga Qian saya bersedia membuat perjanjian dengan Anda.
Saat Anda mencapai tahap yin dan yang, keluarga Qian saya akan menjadi bawahan Anda. Sebelum itu terjadi, keluarga Qian saya akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan Anda. Meskipun Qian Kuizi tidak lagi ragu, masalah mendapatkan dukungan dari seorang utusan sangatlah penting. Dia memutuskan untuk menunggu daripada mengabdikan dirinya sepenuhnya. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi pikirannya berpacu. Kuil surgawi guntur ini tampak agak aneh. Menjadi keluarga bawahanku, dapatkah para utusan kuil surgawi guntur mengembangkan kekuatan mereka sendiri? Wang Lin tidak bertanya tetapi dengan lembut berkata, mari kita bicarakan masalah ini di masa depan. Pertama, bawakan aku buah Celestial Ascension. Qian Kuizi diam-diam menghela nafas. Tampaknya pihak lain tidak tertarik dengan kesepakatannya. Itu bukanlah hal yang aneh, karena tanpa menyerahkan warisan garis keturunan keluarga mereka, keluarga tersebut tidak akan dianggap benar-benar menjadi keluarga bawahan. Dia tidak tahu apakah keraguan-raguannya telah membuat keluarga Qian kehilangan kesempatan untuk berkembang di masa depan, tapi saat ini dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Setelah mendengar perintah Wang Lin, dia mengirimkan perintah tersebut kepada anggota keluarga Qian. Tak lama setelah itu, seorang kultivator dari keluarga Qian muncul dengan tas berisi dan dengan hormat menyerahkannya kepada Qian Kuizi. Qian Kuizi melemparkan tas itu dan berkata, Tuan Utusan, ini adalah setengah dari buah kenaikan surgawi yang dimiliki keluarga Qian saya. Wang Lin memindainya dengan akal sehatnya dan kemudian mengangguk. Jumlah buah kenaikan surgawi di tas ini hampir sama dengan yang diberikan keluarga Huan kepadanya, tapi itu masih belum cukup untuk Wang Lin. Terima kasih. Setelah menggenggam tangannya pada Qian Kuizi, Wang Lin menepuk kepala binatang guntur itu. Thunder Beast mengeluarkan suara gemuruh sebelum berubah menjadi sambaran petir dan menghilang. Qian Kuizi melihat sambaran petir pergi dan merasa menyesal. Jika dia lebih tegas dan mendapatkan dukungan, Wang Lin hanya memperoleh 1/5 dari buah Celestial Ascension yang dia butuhkan, jadi masih banyak yang harus dilakukan. Selama 100 tahun terakhir, planet 1000 ilusi telah mengalami banyak perubahan. Keluarga Su bermigrasi secara misterius. Setelah meninggalkan planet 1000 ilusi, selama beberapa bulan berikutnya, Wang Lin menyapu wilayah utara dan meminjam identitas utusan kuil surgawi guntur. Terlepas dari apakah planet budidaya itu besar atau kecil, dia akan muncul di sana. Sebuah rumor yang mengatakan bahwa utusan kuil surgawi guntur meminta buah kenaikan surgawi segera muncul. Namun, hal ini dengan cepat ditekan oleh Wang Lin menggunakan statusnya sebagai utusan kuil surgawi guntur. Rumor ini hanya tersisa di kalangan keluarga budidaya. Banyak keluarga kultivasi yang belum pernah bertemu dengan utusan kuil surgawi guntur, jadi banyak dari mereka menyambut Wang Lin dengan sambutan yang luar biasa. Hampir semua keluarga terkejut dengan gelar utusan kuil surgawi guntur, jadi, seperti keluarga Qian, mereka menyerahkan sebagian dari buah kenaikan surgawi mereka. Pada akhirnya, setiap kali Wang Lin tiba, keluarga budidaya akan segera menyerahkan sebagian buah surgawi mereka. Beberapa keluarga budidaya yang lebih kecil bahkan meminta untuk menjadi keluarga bawahannya. Setelah Wang Lin mempertimbangkan dengan cermat, dia tidak menerima permintaan ini, karena masalah ini terlalu besar. Dia tidak berselisih dengan keluarga-keluarga ini, dan risikonya terlalu besar. Jika mereka menjadi bawahannya dan identitasnya terungkap di masa depan,
hal itu dapat dengan mudah melibatkan mereka. Setelah mengalami semua ini, Wang Lin memperoleh beberapa petunjuk tentang penggunaan buah kenaikan surgawi ke kuil surgawi Guntur dan mengapa keluarga menjadi bawahan utusan kuil surgawi Guntur. Buah Celestial Ascension menumpuk hingga Wang Lin memiliki lebih dari yang dibutuhkannya, namun dia masih terus mengumpulkannya. Bagaimanapun, buah-buahan ini masih memiliki manfaat besar di alam surgawi Guntur. Setengah tahun kemudian, Wang Lin, di sepanjang binatang Guntur, membentuk sinar Guntur dan menyerang planet Yunxia. Di antara bintang-bintang terang ada banyak nebula. Guntur bergema dari Thunder Beast, dan Wang Lin melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Jika saya berhasil dalam perjalanan ini, maka elemen logam dari manik penentang surga akan lengkap. Setelah itu, ia harus bisa mengenali pemiliknya. Saya hanya tidak tahu apakah ia memiliki kekuatan apapun. Harapan Wang Lin mulai meningkat saat ia terbang menuju planet Yunxia. Sepanjang jalan, dia mengambil bendera 1 miliar jiwa dan mencari ingatan lelaki tua yang pandai melarikan diri. Dia menghafal semua mantra pelarian orang tua itu. Mantra pelarian orang tua ini meninggalkan bekas yang mendalam dalam ingatan Wang Lin. Jika bukan karena semua hal yang telah terjadi, dia pasti sudah mempelajarinya sejak lama. Planet Yunxia berangsur-angsur menjadi lebih dekat. Dalam setengah bulan, kabut khusus planet Yunxia muncul di depan mata Wang Lin. Kabutnya lebih tebal dibandingkan terakhir kali dia datang ke sini. Sambaran guntur mendekat, dan bahkan sebelum mendekat, terdengar suara gemuruh yang keras. Mata Wang Lin menyipit, dan setelah beberapa saat, dia menyerbu menuju kabut tebal. Semburan raungan datang dari dalam kabut. Ketika raungan itu mendarat di telinga Wang Lin, itu membuat matanya bersinar. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.